Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 3. Untuk pelajaran yang kedua kita akan belajar budaya Banyumasan ya. Sudah punya buku ini semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, kiranya materi yang disampaikan boleh anak-anak mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, sudah punya buku budaya Banyumasan ini semua ya. Kalau sudah, kita akan buka pada pembelajaran yang pertama, karena kita baru pertama kalinya belajar budaya Banyumasan ya. Nah, pada pembelajaran yang pertama kita akan belajar tentang tata krama dalam keluarga ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu menyebutkan tata krama setelah bangun tidur dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan tata krama saat makan. Dan yang ketiga, siswa mampu menuliskan tata krama saat menerima tamu dengan benar. Dan yang keempat, bermain peran. Siswa mampu menerapkan tata krama dalam keluarga dengan benar. Nah, kita langsung buka saja pada halaman 2 ya. Pada halaman 2. Merapikan tempat tidur setelah bangun tidur merupakan salah satu tata krama setelah bangun tidur. Apa saja kegiatan lain yang merupakan tata krama setelah bangun tidur? Nah, kita lihat pada bagian A ya. Tata krama adalah adab kebiasaan sopan santun yang harus dimiliki seseorang. Jadi kalian wajib memiliki yang namanya tata krama. Tata krama disebut juga sopan santun dan etika. Ya, tata krama harus dilakukan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tata krama selalu menjadi bagian dalam diri seseorang di masyarakat ya. Nah, baik dalam keseharian maupun dalam kebiasaan, mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kembali tidur di malam hari. Tata krama yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi perilaku yang alami dalam diri seseorang. Nah, ini ada bacaan teks ya. Kalian bisa baca tata krama sebelum tidur. Itu ada anak bernama Wulan ya. Wulan adalah anak yang rajin. Setiap hari Wulan bangun pagi jam 4.30 ya. Wulan selalu bangun tepat waktu, ia tidak malas ya. Sebelum beranjak dari tempat tidur, Wulan berdoa, mengucap syukur ya atas malam yang dilewati. Lalu setelah bangun ia merapikan bantal, melipat selimut dan spray yang digunakan ya. Enggak langsung bangun terus lari ya. Nah, itu merupakan tata krama yang tidak baik ya. Baiknya bagaimana ya, seperti yang dilakukan Wulan ya, rapikan bantal, selimut, spray yang baru saja digunakan. Wulan selalu melakukan tugas-tugasnya dengan baik di rumah. Sifat Wulan ini membuat Wulan dicintai keluarga ya, oleh anggota keluarga. Wulan pun selalu menjadi kebanggaan rumah. Nah, ini kalian bisa kerjakan di buku tugasnya ya. Setelah membaca teks tersebut 1, 2, 3, 4, 5 ya, tuliskan kegiatan yang dilakukan Wulan setelah bangun tidur. Lalu menurut pendapatmu mengapa kita harus bangun pagi? Yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, untuk tata krama setelah bangun tidur lainnya kalian bisa lihat gambar ini ya. Ngapain? Berdoa, lalu mandi ya. Jadi setelah bangun itu mandi ya, nggak bermain dulu ya, mandi. Lalu yang berikutnya, nah ini ada contoh seorang anak bangun tidur membereskan tempat tidurnya, membuka jendela, membantu ibu memasak ya. Ini berdoa ya. Nah, tugasnya tadi yang pertama itu mengerjakan 1-5. Yang kedua, kalian urutkan setiap kegiatan yang kalian lakukan di rumah setelah bangun tidur. Ini bukan berdasarkan gambar ini ya, tapi kalian buat untuk diri kalian sendiri. Kegiatan yang dilakukan setiap bangun tidur. 1, kalian ngapain dulu biasanya bangun tidur?
Misalnya bangun tidur, membereskan tempat tidur ya, lalu membereskan bantal, spray, mandi, mungkin ya siap-siap untuk sekolah dan yang lain-lain. Kalian buat kegiatan yang dilakukan setiap bangun tidur ya, setiap bangun tidur saja ya, apa saja yang kalian lakukan ya, urut ya sampai 10 ya, 1 sampai 10 ini contohnya 6, gambar minta 1 sampai 10. Nah itu tadi untuk pembelajaran kita hari ini ya, tentang tata krama di rumah setelah bangun tidur. Jadi setelah ini anak-anak kelas 3 sudah paham ya tata krama yang baik saat bangun tidur. Mungkin itu saja pembelajaran budaya Banyumasan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Jangan lupa bukunya dibaca dulu untuk mempersiapkan pembelajaran yang berikutnya. Nah demikian, sebelum Bu Ambar tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kiranya materi yang disampaikan boleh anak-anak mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.